Banyak sekali pelajaran dan kisah yang bisa kita gali dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran memuat kisah-kisah orang terdahulu, baik itu kisah baik ataupun kisah yang buruk. Di antara kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah beberapa kaum yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka mengingkari utusannya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Di antara kaum tersebut adalah Ashabul Aikah. Tidak banyak sejarah yang mengupas tentang siapa sebenarnya Ashabul Aikah. Akan tetapi, Allah Ta'ala banyak menyebutkan tentang keberadaan mereka di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzdzaba rusula fa haqqa wa'id." Yang artinya, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Surat Qaf ayat 14. Menurut Sayyid Qutb, ketika mentafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan Aikah ialah pohon yang rimbun dan berdaun lebat. Ashabul Aikah sendiri adalah kaum Nabi Syuaib yang diazab oleh Allah akibat dari kezaliman mereka dan telah banyak mendustakan para rasul. Allah berfirman, "Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin." Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Asy-Syu'ara ayat 176. Yang dimaksud dengan penduduk Aikah ialah penduduk Madian, yaitu kaum Nabi Syuaib. Di ayat lain Allah pun berfirman, "Wa samudu wa qaumul luti wa ashabul aikati ulaikal ahzab in kullun illa kadzdzaba rusula fa haqqa iqab." Yang artinya, dan Samud, kaum Lut dan penduduk Aikah, mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang para rasul. Mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan para rasul, maka pastilah bagi mereka azabku. Quran Surat Shad ayat 13-14. Nabi Syuaib diutus Allah supaya mengajar, menasehati kepada Ashabul Aikah dan penduduk Madian. Keduanya tidak mau beriman kepada Allah. Maka dari itu, Allah kemudian menurunkan azab kepada mereka. Sesudah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebab-sebab mereka mendapat siksa dan mengalami kehancuran, yaitu karena umat-umat terdahulu itu mendustakan seruan Rasul-Rasul Allah. Maka, sepantasnya mereka mendapatkan siksa dan mengalami kehancuran. Ashabul Aikah memiliki arti penyembah pohon. Selain penyembah pohon, kaum ini juga menyembah berhala yang mereka yakini sebagai peninggalan atau warisan nenek moyang. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib agar mengajak kaum tersebut untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, melarang menyembah pohon Aikah, dan memerintahkan mereka untuk berbuat adil dan tidak berbuat zalim. Kaum ini sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang. Mereka sering mengurangi hak orang lain dalam timbangan, bahkan sengaja membeli hasil panen dan kemudian ditimbun di gudang-gudang mereka. Dan saat musim paceklik datang, mereka akan menjualnya dengan harga yang begitu mahal. Nabi Syuaib pun terus menasehati kaum tersebut, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan secara adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Namun penyampaian Nabi Syuaib ini justru dianggap angin lalu. Kaum Aikah menganggap apa yang disampaikan Nabi Syuaib hanya sebuah cerita. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, cerita yang kau omongkan itu hanyalah dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya." Meski begitu, Nabi Syuaib selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kaumnya, hingga sebagian kaumnya tersebut menyadari akan kesalahannya, tetapi sebagian besar lainnya belum menyadari perbuatannya. Kemudian, Nabi Syuaib berseru kepada kaumnya, "Wahai penduduk Aikah, hentikanlah kebiasaan kalian mengurangi hak-hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya, perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Seharusnya kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan." Hal ini pun diabadikan dalam Quran Surat Hud ayat 85, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'sau fil ardi mufsidin." Yang artinya, dan Syuaib berkata,
Hei kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan secara adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dan berbuat onar. Di suatu pagi, Nabi Syuaib dihadang oleh kaumnya dengan seraya berkata, "Wahai Syuaib, apakah Tuhanmu yang melarang kami mengelola harta kami dengan cara yang kami kehendaki?" Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, aku hanya ingin memperbaiki perbuatan keji kalian. Semua petunjuk yang aku ikuti semuanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku akan kembali." Beliau pun mengingatkan kembali kepada kaumnya dengan menceritakan kaum-kaum yang terdahulu yang diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Tapi mereka hanya menjawabnya sambil tertawa, "Wahai Syuaib, cerita yang kau omongkan itu hanyalah dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya." Mendengar itu, Nabi Syuaib pun merasa sangat sedih. Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sulit diajak untuk melakukan kebaikan. Namun begitu, beliau tidak putus asa. Nabi Syuaib selalu berdoa kepada Allah agar kaumnya diberikan hidayah, seraya berdoa, "Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaranku." Di antara kaum Aikah yang menentang ajaran Nabi Syuaib, ada sebagian orang yang mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka pun berbincang-bincang tentang persoalan ini. Sepertinya apa yang dikatakan Nabi Syuaib itu ada benarnya. Yang lain berkata, "Ya, aku juga merasa begitu." Kalau begitu, mari kita datangi rumah Nabi Syuaib agar kita mendapatkan pencerahan. Ketika kaum Aikah mengetahui ada sebagian dari mereka yang mulai mengikuti ajaran Nabi Syuaib, maka mereka pun sangat marah. "Apakah kalian ingin meninggalkan sesembahan nenek moyang kalian?" Maka mereka menjawab, "Ya, kami sadar bahwa selama ini itu adalah perbuatan yang salah dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mereka berusaha menghalang-halangi untuk pergi ke rumah Nabi Syuaib. Mereka menghina. Cacian keluar dari mulut mereka. Mereka berkata kepada Nabi Syuaib dan pengikutnya, "Wahai Syuaib, pergilah dari negeri Madian ini beserta pengikutmu, dan kami tidak akan menyembah Allah. Jika engkau memang seorang rasul, maka mintalah kepada Allah agar diturunkan azab itu." Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 187, di mana Allah berfirman, "Fasqit 'alaina kisafan minas sama' in kunta minas shadiqin." Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah maha dari segala sesuatu. Setelah itu, Nabi Syuaib meninggalkan negeri Madian beserta pengikutnya. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib beserta pengikutnya, terjadi keanehan di langit. Awan biru berubah menjadi hitam bergulung-gulung, perlahan menaungi negeri Madian. Awan hitam itu menimbulkan hawa panas yang sangat menyengat hingga ke ubun-ubun mereka, disusul dengan suara guntur yang menggelegar dan gempa yang sangat dahsyat. Seketika binasalah peradaban kaum Aikah karena azab Allah. Peristiwa ini pun diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 91, di mana Allah berfirman, "Fa akhadathum rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin." Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kita sebagai hamba Allah yang patuh dan taat patutlah bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu dikala kita susah maupun senang, jangan lupa kepadanya. Jangan pernah berbuat curang, seperti mengurangi takaran timbangan, karena secara tidak langsung kita mencuri hak-hak orang lain. Dan jangan berbuat sombong kepada siapapun, apalagi berkata-kata kotor yang membuat Allah murka. Bisa jadi perkataan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.